Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, dan semangat malam, sobat semesta dan sobat pelatihan. Kita berjumpa kembali. Ini kali keberapa Pak Aik? Ini sekarang episode yang ke 23 kalau nggak salah. 24. Pas ya, tahun 2024 ya. Pas ya. Ya, sobat semesta menghijau. Jadi pada kesempatan kali ini kita berkenan Bapak Kepala Balai, kita akan diskusi menyambung sebenarnya kaitan dengan perolehan penghargaan IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 yang diberikan di tahun 2024. Jadi mungkin nanti kita banyak diskusi kaitan kebijakan Pak Ik ya. Iya, betul. Kebijakan, terus mungkin gimana cara mengharmonisasi ini kan karena kerja tim ya. Iya. Jadi gimana orkestrasinya seperti apa, memainkan antar tim satu dengan tim yang lain Pak Ik ya. Iya. Mungkin itu nanti kita akan banyak, meskipun kemarin belum selesai ya. Ya belum. Yang teknisnya kan belum ya, baru Ya, separuh indikatornya baru 4. Baru indikator baru 4. Nanti kita setelah kebijakan supaya nanti tambah penasaran. Ya. Tambah penasaran. Baik, sebelum Ya itu. Itu ya? Iya itu. Tapi sebelum ini, karena kita sudah beberapa kali dengan Pak Kabalai ini podcast, tetapi belum sempat untuk memperkenalkan diri secara lengkap begitu. Lengkap, ya. Ya, kalau yang lain memperkenalkan diri dari mulai pendidikan, pengalaman kerja dan seterusnya. Mungkin ini kesempatan yang bagus ya. Ya, untuk kesempatan yang bagus kita perkenalan dengan Ya. Bapak. Mungkin Baik. dari asal ya, nama, asal, terus keluarga, Ya, keluarga dan pendidikan dan pengalaman pekerjaan sampai di PLK Bogor ini, Pak. Ya, mangga Pak, mungkin dari nama dulu ya, biar orang juga tahu. Mangga Pak. Baik, Kang Abid, Kang Oik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. manajer agak deket aja nggak apa-apa Pak. iya. Mikrofonnya ya. Biar kedengeran. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ikut Kang Abid ini. Biar semangat terus Pak. Ya, semangat sahabat semesta menghijau. Saya kira kita bertemu kembali nih ya Iya. di podcast kali ini. Alhamdulillah ini di bulan puasa kita Bulan semua puasa, ya. masih diberikan kekuatan kesehatan ya untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah. Baik, seperti sampai tadi Kang Abi tadi, saya mungkin akan memperkenalkan secara profil ini ya, profil profil. profil kami ya. Iya. Iya, baik Kang Abi. Jadi alhamdulillah, jadi sejak 2022 November tahun 2022 sampai saat ini saya diberikan amanah menjadi Kepala Balai Pelatihan LHK Bogor, berarti sampai dengan Maret ini ya, kurang lebih setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. 4 bulan, ya. Setahun 4 bulan. Sebelumnya, sebelum di Balai Pelatihan LHK Bogor selama 4 tahun sejak 2019 sampai dengan 2022 ya, saya di Balai Pelatihan LHK Pekanbaru. Di Riau ya. Di Riau. Ya. Kemudian sebelumnya lagi ya 2017 sampai dengan 2019 ya 2 tahun kurang lebih saya di Balai Pelatihan LHK Pematang Siantar ini. Oh, Pematang Siantar. iya. Mau temu gelang nih. Iya. Kemudian sebelum itu lagi, jadi kita Mundur kelas ya? balik ini. Ya, mundur. kelas balik ya. Kelas balik. Sebelum di Pematang Siantar, kebetulan saya di Manggala sebenarnya, Oh, di di Manggala. Kementerian LHK sejak selama kurang lebih 4 tahun sebenarnya ya, 2012 sampai 2016 itu. Ya, jadi 2016 Desember, pas Januari sebenarnya 2017 saya diberi amanah untuk di Balai Pelatihan LHK Pematang Siantar tadi gitu. Ya, kepala balai sebelumnya jadi kepala seksi sebenarnya di Manggala itu. Saya kepala, kebetulan saya emang ini lompat pagar ya. Lintas sebenarnya. ya. Oh, iya. Direktoratnya berbeda ya. Iya, saya Salah sebelum satunya juga beda kayaknya. betul. Saya sebenarnya di PSKL sebenarnya. Oh, PSKL. Oh, SKL. PSKL. Jadi 2012 kan masuk Manggala saya. 2012 itu. Masih waktu itu masih di RLPS namanya. RLPS. Di Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Nah, Iya. 2015 itu kan penggabungan itu Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup. Oh, 2012 Iya ya. kan, penggabungan itu kan. Iya. Sehingga Direktorat Bina Perhutanan Sosial itu
berdiri sendiri menjadi Direktorat Jenderal. Iya. Oh, iya. Naik jadi eselon 1 ya. Eselon 1, jadi tapi namanya gabung dengan dari lingkungan. Jadi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Nah, jadi waktu itu saya setelah penggabungan jadi kepala seksi pengembangan usaha sebenarnya. Oh, pengembangan usaha HKM, HD, HT dan hutan adat wilayah 1 waktu itu saya ingat. Ya, jadi wilayah 1 itu meliputi wilayah saya itu meliputi Sumatera dan Jawa. Oh, Sumatera Jawa. Iya, Sumatera dan Jawa. Direktorat Bupsa mungkin Pak. Bupsa waktu itu, Bupsa. direktoratnya, Bina Usaha Pengembangan Perhutanan Sosial waktu itu. Ya, jadi lompat pagar itu, jadi dari PSKL ke Balai ke BP2SDM di Balai Pelatihan LHK Perhutanan Sosial itu. Nah, sebelumnya lagi, ya kita kelas balik ini sebelum masuk Manggala, saya sebenarnya lama di Papua. Oh, Ya. saya sempat bertemu loh, Bapak. Betul sekali. Iya. Kilas balik Pak Agit juga. Iya, dulu waktu perbandingan tanaman hutan Sering gitu komunikasi pasti karena Iya. di Papua itu saya di Balai Pengolahan Das. Balai Pengolahan Das. Balai Pengolahan Das Memberamo waktu itu di Jayapura. Oh, di Memberamo. Iya, di Memberamo. Jadi itu lama karena ya sejak berdirinya BPDAS ya. Sebelumnya kan Subbalai RLKT sebelumnya. Ya, Subbalai RLKT dari Balai RLKT. Jadi kemudian setelah itu jadi Balai Pengolahan Das. Ya. Balai Pengolahan Das Memberamo. Kebetulan saya di Jayapura di Papua itu sejak CPNS sebenarnya. CPNS. Iya, bahkan honor waktu itu. Honor, iya, honor dulu saya Pak. Dari tahun berapa? 94. Saya ingat. Iya, jadi 94 itu kan saya kebetulan sekolah di SKM Masuk Kota Menengah Atas itu kan. Nah, tamat 93. 93 kemudian 93 November saya ingat itu langsung ditugaskan ke Jayapura di Kanwil dulu itu namanya. Ya di Kanwil. Iya, Kanwil Kehutanan Irian Jaya Pak. Irian Jaya. Masih Irian Jaya. Oh iya betul. Masih Irian Jaya. Iya, masih Irian Jaya. Jadi November saya langsung ditugaskan ke sana dari setelah tamat itu. Masih honorer waktu itu, saya ingat. Jadi SK penugas itu sebagai honor di Kanwil Kehutanan, di Kanwil Departemen Kehutanan. Oh iya, iya, Provinsi Irian Jaya. Iya, jadi itu selama 6 bulan. Ya. Kemudian status honornya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan Waktu itu kan November, Desember. Jadi seingat saya harusnya Juni kan, tetapi SK CP-nya jadi Oktober. Maaf, bukan Oktober, bulan April. Jadi November, bulan Maret waktu itu. November, Desember, Januari, Februari, Maret, kurang lebih 5 bulan lah. Oh iya, bulan. Iya. Baru terbit SK CPNS. Jadi dari Kanwil itu SK CPNS terbitnya menjadi CPNS di Subbalai RLKT. Ya. Itulah kira-kira kenapa saya lama di RHI lah kira-kira, Subbalai RLKT. Bukan Subbalai namanya. Iya, Subbalai. Ya. Kemudian dari 94 itu sampai 97. Jadi di situ CPNS sampai PNS. Kemudian 97 alhamdulillah diberi kesempatan untuk sekolah. Ngambil ini sama kamu. Saya diberi kesempatan sekolah di Bogor di IPB. IPB sampai 2002 waktu itu saya ingat. 2002 selesai. Nah, saya sebenarnya pinginnya tidak kembali lagi ke Papua sebenarnya. Karena ya waktu itu kan bayangan kita kalau Papua seperti ya Papua ya waktu itu Irian Jaya ya. Seperti apa lagi. Tapi alhamdulillah walaupun sudah usaha juga tetap tidak bisa, harus kembali ke mengabdi lagi ke Papua. 2002, jadi 2000 kan Irian Jaya sudah jadi Papua itu. Waktu itu 2000, jadi 2002 saya balik lagi setelah sekolah itu jadi Papua. Nah 2007 alhamdulillah diberi kesempatan menjadi kepala seksi waktu itu. Kepala seksi namanya kepala seksi program. Tapi seingat saya waktu Bapak kepala seksi itu paling muda ya? Kayaknya saya iya, waktu itu saya kepala seksi itu baru golongan 3B 2 tahun. Jadi memang mungkin paling muda lah kira-kira. Iya. Luar biasa. Iya, jadi nah sebenarnya kalau terkait dengan pengelolaan anggaran memang kalau kita bincang hari ini, jadi saya sebelum jadi staf itu memang saya menangani urusan anggaran. Ya, namanya dulu RKKL, kerja anggaran RKKL mengenai anggaran, kemudian menjadi panitia pengadaan barang jasa,
sempat jadi panitia, kemudian menjadi ketua panitia. Ketua panitia. Akhirnya setelah jadi kepala seksi menjadi PPK. PPK. Iya, itu. Nah, sebelum itu sebenarnya waktu sebelum sekolah itu saya selalu menjadi sekretaris proyek waktu itu. Oh. Sekretaris proyek, sering sekretaris proyek saya. Sekretaris proyek, makanya pernah saya ikut pelatihan manajemen proyek. Jadi betul-betul memang kalau di Anggar ini sebenarnya sudah sejak dulu ya, sejak awal sudah berkota di Anggaran sebenarnya. Jadi memang dari awal jadi sekretaris proyek tadi, kemudian panitia pengelolaan barang jasa, anggota, setelah itu ketua, baru jadi PPK. Itu semua sudah terlalui semua kira-kira. Gitu. Jadi semua jalurnya sudah dilalui ya. Jadi jasanya hikmahnya tertinggi. Kita nanti bahas detail. Sebelum ke situ Pak, tadi kan sekolah di SKMA ya. Betul. Ya. Dulu kok bisa sekolah SKMA itu dapat informasi atau gimana gitu? Iya. Jadi kelas balik jadi waktu saya di kampung sebenarnya. Di kampung orang ini kampung. Biar jadi ini sobat semesta ya, biar jadi inspirasi nih orang kampung. Iya, saya dulu di kampung, kebetulan kakak saya itu dulu memang bekerja di kehutanan. Oh iya. Jadi dinas atau di dinas. Oh dinas. Sempat jadi KRPH waktu itu kakak saya. Jadi memang dapat informasinya memang harus lewat waktu itu kan pengumuman untuk penerimaan lewat kanwil dulu itu. Kanwil. Iya, lewat kanwil kemudian disebar ke daerah-daerah di dinas-dinas, dapatlah informasi itu. Sehingga saya melamar lewat informasi, ya melewati beberapa tahapan seleksi gitu kan. Ya, diseleksi ketat ya? Oh lumayan lah, jadi seleksinya itu ada seleksi tertulis, kemudian wawancara sama seleksi kesehatan. Peminatnya karena banyak ya? Iya betul. Karena gratis ya? Alhamdulillah. Iya, gratis. Bukan gratis, dibiayai. Alhamdulillah itu selama 3 tahun jadi sekolah di sana memang dibiayai negara, sehingga memang ya namanya dibiayai negara kita betul-betul harus mengeluarkan kemampuan untuk mengabdi sama negara kan. Betul. Masa sekolah sudah dibiayai negara nanti tidak mengabdi dengan baik. Diproyeksikan untuk tadi ya mengisi di pos-pos kementerian yang di level teknis sebenarnya kan, karena waktu itu kan Departemen Kehutanan waktu itu emang masih sangat membutuhkan gitu kan. Jadi mengkomunikasikan antara yang di bawah sama yang menengah ini harus dikomunikasikan gitu. Waktu kebutuhan untuk itu sangat banyak sekali waktu itu. Jadi makanya kenapa ada sekolah kehutanan itu ya didirikan gitu. Ya untuk itu sebenarnya untuk mengisi level-level di menengah itu. Makanya sekarang sekolah kehutanan menengah atas kan untuk mengisi itu gitu kan. Seperti itu. Jadi seleksi dan alhamdulillah diterima. Saya ingat waktu itu saya utusan Sulawesi Tenggara. Ya, jadi kalau tadi saya asalnya dari Sulawesi Tenggara dari Muna. Dari Muna, Sulawesi Tenggara. Kalau suku Buton kalau Muna, saya Muna. Oh beda ya? Betul, kebetulan kalau Sulawesi Tenggara itu kan ada 4 suku besar itu Sulawesi Tenggara itu. Ada Buton tadi, kemudian Muna, ada Tolaki. Tolaki itu yang di Kendari, Tolaki namanya. Kemudian sama Mornen yang namanya. Gitu, jadi 4 suku besar itu sebenarnya kalau di bahasanya Cia-Cia. Kalau beda semua kan Abi. Kalau Cia-Cia itu untuk Buton wilayah daerah utara ya, kalau Cia-Cia itu ya. Itu hampir sama dengan Muna, tetapi ada beberapa kosakata yang berbeda. Itu kalau Cia-Cia. Waktu itu utusan dari Sulawesi Tenggaranya berapa orang Pak? Nah pas kita seleksi, saya ingat kita seleksi itu kurang lebih hampir 100, karena saya ingat di aulanya kanwil kita seleksi itu hampir penuh lah kanwil itu. Hampir kurang lebih 100, kemudian yang bisa masuk seleksi dinyatakan lulus 4 orang. Utusan Sulawesi Tenggara. Ya, saya ingat itu Sulawesi Tenggara. Jadi utusan itu kan dari kabupaten-kabupaten juga. Nah saya kebetulan wakil Kabupaten Muna. Waktu itu Muna bersama ada waktu itu Kabupaten Muna dari 2 orang, Kabupaten Muna, kemudian 1 orang dari Kolaka, 1 orang utusan dari Kendari. Nah, kurang 4 itu. Berangkatlah kami sekolah di Makassar. Iya, sekolah kehutanan dulu SKM Ujung Pandang. Iya, di Jalan Peris Kemerdekaan itu. Nah, itu saya kira saya yang mengingat betul itu. Jadi waktu mau berangkat itu setelah dinyatakan lulus dan harus berangkat ke SKMA itu saya berangkat pakai bis kan guys. Oh, bis. Bukan pakai GPL nih, Pak. Bukan, jadi sebenarnya waktu itu kan transportasi sudah masih relatif susah ya. Karena tahun 91 ya. 91. Iya, 90 tahun 90. 90 itu saya pakai bis dari Kendari itu
berangkat sendiri nih. Jadi tamat SMP bayangkan aja berangkat dari orang kampung ke Kendari kemudian ke Makassar ini. Dan tidak diantar keluarga. Jadi bekal saya dikasih catat secarik itu sama orang tua bahwa alamatnya di sini ditulisin Kehutanan Jalan Peris Merdeka kilometer 17,5. Baru saya kasih kosopir itu alamat itu. Sama sopir saya bilang saya mau turun di sini ya. Jadi selama saya ingat perjalanan kurang lebih sehari semalam. Iya betul. Karena nyebrang Tol Bone betul kan ini. Dari ya kami tahu lah dari Segara kami nyebrang Tol Bone itu. Selayar itu. Jadi nyebrang Tol Bone jadi berangkat saya ingat itu berangkat sore. Besok tibanya, besok sekitar jam 11 lah. Jadi ya saya juga gelisah kan karena baru pertama kali saya keluar berangkat jauh kayak gitu kan. Ini kapan nyampenya saya bilang ini. Ya kita kira-kira itulah kenapa nggak lama. Mulai dari sekolah sampai alhamdulillah dapat tadi. Jadi sekolah SKMA itu dibiayai, kemudian lanjut sekolah lagi dulu setelah ya di Bogor di PB itu dibiayai juga gitu. Alhamdulillah. Jadi kata orang bijak nikmat mengalir yang kamu dustakan kan gitu. Ya gitu hari Jumat hari ini. Artinya kan sudah dibiayai negara semua sekolahnya. Ya kita harus mengabdi lah kira-kira. Sebagai aparatur sipil negara betul-betul kita harus mengabdi, mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik kira-kira. Ya. Saya penasaran nih, ketemu ibu di mana, Pak? Iya, jadi waktu itu memang ya saat sekolah itu kan kami jadi sekolah di PB itu gitu. Makanya kan istri orang Sunda jadi. Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Iya, jadi Sundanya asli bukan, pokoknya aslinya dia itu Sundanya di Purwakarta. Purwakarta. Iya, keluarga besar di Purwakarta. Kemudian besarnya di Bandung. Dia Bandung, sekolahnya mulai di Cianjur sekolahnya. Sekolahnya di Cianjur. Ketemunya di mana? Sekolah di Cianjur kebetulan kan orang tuanya itu polisi. Tugas di kepolisian di Bogor, di Polres Bogor gitu kan. Sehingga ya ketemunya kira-kira di Bogor. Jodoh itu memang. Jodoh ya. Dari Mona. Menarik ya Sobat Semesta Menghijau, ini salah satu inspirasi yang luar biasa perjalanan riwayat pendidikan, riwayat kerja yang segudang pengalaman dan tentunya tadi banyak background yang menangani kaitan dengan program kinerja anggaran. Ya kayaknya layak juga ini IKPA itu. Ya, alhamdulillah di sini juga dapat yang terbaik ya. Dari segi prestasinya ya. Nah ini penasaran nih Bapak, kaitan dengan pengelolaan IKPA ini apakah memang waktu itu sudah berjalan atau Bapak dari awal itu sudah bagaimana nih supaya kita dari sisi pelaksanaan anggaran bisa mencapai maksimal. Nah itu gimana langkah-langkahnya? Iya, baik Kang Adi. Jadi sebelum lebih jauh kita berbicara tentang IKPA ini, saya pikir mungkin sekilas saya akan menyampaikan dulu apa itu IKPA sebenarnya. Nah itu kayaknya biar lebih paham ya. Betul, bahwa sesuai dengan PMK nomor 195 tahun 2018, IKPA itu indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya selaku pendarum negara untuk mengukur kualitas kinerja. Ya, maksudnya pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga dari sisi keseluruhan terhadap perencanaan ya. Perencanaan. Ya, jadi mulai dari awal ya Pak. Harus dari awal, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Saya kira ini penting ya. Regulasi. Betul. Itu yang penting ya. Ini harus penting. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, itu dari sisi kesesuaian, kemudian efektivitas dan efisiensinya terhadap kepatuhan terhadap regulasi. Saya kira penting ini karena kita bagaimana kepatuhan terhadap regulasi ini. Karena kaitannya dengan kualitas hasil ya Pak. Betul. Kualitas pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggarannya. Iya, saya kira kita sebagai ASN ya, personil negara memahami aturan betul-betul harus menjadi pegangan saya kira. Ya, jangan sampai kita bekerja tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Saya kira ini penting kita seluruh ASN saya sampaikan. Mari kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Sesuai dengan aturan. Agar apa? Agar dalam pelaksanaan kegiatan apapun itu betul-betul terukur tadi ya dan sesuai memang yang kita harapkan. Jangan sampai
iya, mohon maaf misalnya tergelincir tidak sesuai aturan akhirnya terjerat hukum. Iya, Itu iya. kita harus hindari. Oh, iya. Iya. Sering ya Pak ya, itu banyak juga ya. Iya. Agak sedikit kayaknya. Saya pikir kalau kita lihat berita di media-media ya, mungkin banyak juga teman-teman kita, mungkin ya sebenarnya sih mungkin tidak punya niat mungkin, Iya, tapi iya, benar. ada kesempatan dan mungkin juga ada pengaruh dari gimana gitu hingga terkadang mensiasati aturan. Ini yang tidak boleh. Iya, iya, iya. Ya, jadi mari kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Makanya tadi dan kepatuhan terhadap regulasi. Ya itulah IKPA gitu. Berarti kalau tadi Pak kaitan dengan IKPA tadi kan mulai dari perencanaan. Berarti dari perencanaan itu sudah dikawal ya, maksudnya harus ketat ya dari sisi kepatuhan. Betul Kang Abid, Kang Wais. Jadi memang apa ya? Saya kira kita bekerja sudah perencanaannya. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, kita bekerja apapun sudah perencanaannya. Tidak ujungnya sehingga ketika misalnya kita diamanakan, saya sebenarnya sebagai kepala balai, ya. Selaku KPA. Iya, selaku KPA kan ada namanya apa ya? Perjanjian kinerja saya. Iya, Oh, iya, iya, kinerja. Iya, kontrak kerja. berangkat dari sana. Iya, iya, iya. Berangkat dari sana kontrak kinerja ini saya kepala balai dan kepala balai. Dan kontrak kinerja apa yang kita harus capai selama setahun? Iya, iya. Ya. Jadi dari kontrak kinerja, indikator kinerja utama di eselon 1, kemudian turun di kita di UPT, indikator kerja kegiatan namanya. Nah, kembali ke ini Kang Abid, kembali ke regulasi. Saya kira tadi regulasi IKPA ini ada banyak, saya kira mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini, kemudian PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dan belanja negara. Kemudian ada namanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan 19 2018 ya tentang monitoring evaluasi, kemudian PMK lagi tahun 2021 tentang tata cara penghargaan. Nah ini, jadi mendapat penghargaan ini tidak ujuk-ujuk tapi ada tata caranya. Ada ukuran-ukuran parameternya gitu. Jadi harus ditempuh ya. Iya, ada indikator ini kita berbicara tadi secara indikator IKPA itu apa saja. Ya tadi karena tadi tata cara penghargaan ada gitu, sehingga kemudian ada nanti sistemnya masuk ke sakti nanti. Ya. Sistemnya ke sakti, kemudian ada juknisnya tadi, juknis bagaimana penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dan juknis penilaiannya gitu. Sehingga itu memang setiap indikator parameter semua harus terukur gitu. Ada ukurannya. Jadi ada panduannya ya. Ada panduannya. Kita memperoleh kepatuhan tadi seperti apa. Kepatuhannya seperti apa. Jadi tinggal memang kita harus betul-betul patuh tadi dengan aturan regulasi tadi itu gitu. Iya. Ya, jadi itulah kira-kira regulasi IKPA. Nah, sekarang apa manfaat IKPA? Ya, saya kira apa manfaatnya? Biar tahu nih sebenarnya. Betul. Apa manfaat IKPA? Berarti IKPA itu dimaksud alat mones ya bagi Menteri Keuangan ini. Jadi untuk dipantau dan dievaluasi. Iya. Selaku BUN dan Menteri di lembaga pengguna gitu. Jadi untuk memantau memones pengguna gitu, Kementerian mones oleh Kementerian Keuangan selaku BUN oleh kementerian lain gitu. Itulah IKPA kira-kira. Ya. Ya, saya kira itu Kang Abid, jadi landasan dan manfaat IKPA gitu. Ya. Jadi memang ini Pak ya, artinya sebenarnya nilai patuh dan tidak patuh itu kita bisa lihat dari panduan itu, kemudian kita ngikuti aja aturan itu ya. Iya, betul. Jadi mungkin gimana Pak tadi kaitan ini yang kepatuhan tadi? Iya, betul. Jadi di dalam apa namanya pengukuran IKPA itu kepatuhan tadi itu memang ada 3 aspek ya yang dinilai. Ya, ada namanya aspek kualitas perencanaan, ya. Kemudian kualitas pelaksanaan, aspeknya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas hasil capaian output. Jadi di dalam setiap IKK kita itu kan ada output yang kita harus capai. Misalnya pelaksanaan pelatihan misalnya, aparatur, berapa orang capai output kita di dalam setahun, apakah 60 orang. Nah, selain output itu yang harus dilihat dalam IKPA sampai output, tapi nanti kita juga harus sampai ke apa namanya outcome gitu, outcome kegiatan ini. Jadi itu. Nah, kembali tadi ke 3 aspek penilaian IKPA tadi ya, kualitas perencanaan tadi ada di sana ada 2 parameter, ada revisi DIPA, ada divisi halaman 3 DIPA yang perencanaan. Kemudian kualitas pelaksanaan ada 3 parameter di sana, ada penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, kemudian tadi kualitas satu adalah capaian output kita. Nah,
parameter itu yang kita harus jaga gitu kan. Iya. Iya, kita harus jaga. Pantengin gitu ya. Iya, maksudnya lepas. Apa namanya aspek tadi 3 aspek 8 parameter tadi betul-betul kita harus kita harus jaga. Makanya nanti ada strateginya. Bagaimana menjaga tadi itu, bagaimana menjaga kualitas perencanaan tadi, kualitas pelaksanaan, kualitas hasil tadi gitu. Dan di tiap satker mungkin strategi berbeda-beda ya Pak. Ya bisa jadi berbeda-beda strateginya. Ya. Kebetulan nanti saya akan sharing ya, komponen kita ini apa nih? Saya akan sharing tadi tentang bagaimana strategi kita tadi. Nah, saya kira dari 8 parameter tadi, tadi kan ada 3 aspek tadi kita ingat 8 parameter. Kemudian aspek tadi revisi untuk kualitas aspek perencanaan revisi DIPA, divisi selama 3 DIPA. Nah itu untuk satker kan di dalam kegiatan dari KKL kan ada jenis belanja namanya. Ya, ada jenis belanja 51, 52 kan, 53 kan, jadi 51 belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal. Mungkin di kementerian lain juga ada belanja sosial mungkin. Kebetulan kita di Balai Pelatihan LK Bogor tidak ada kebetulan ya, cuma 3 jenis belanja itu gitu. Nah ini yang kita harus pantau gitu kan. Setiap pelaksanaan tugas ada belanja tadi itu karena nanti di dalam penilaian divisi halaman 3 DP nanti per jenis belanja. Iya, itu sesuai peraturan yang terbaru, PMK terbaru tahun 2022. Kalau sebelum tahun 2002 ini memang global ya, iya, untuk divisi halaman 3 DP tadi. Nah sejak 2022 itu langsung penilaian ukuran penilaiannya untuk divisi dalam tiga beda per jenis belanja tadi. Masing-masing ya. Betul. Ya. Kemudian tadi ada kualitas pelaksanaan ya. Jadi ada parameternya tadi nanti ada data kontrak gitu kan kita harus lihat, kemudian tagihan, kemudian UP dan TUP. Nanti kemudian ada dispensasi nanti kita lihat di parameter itu. Nah, oleh karena itu kenapa nanti di dalam kerangka pengukuran itu semua orang ini kerja tim memang, kerja tim ini tidak bisa sendiri-sendiri dan tentu penghargaan yang diberi oleh BPLK Bogor saya sampaikan bahwa ini adalah penghargaan untuk seluruh pegawai BPLK Bogor. Karena semua terlibat, betul, semua terlibat. Jadi walaupun nanti ada namanya tim. Kalau kita di BPLK Bogor ini kita bukan tim sakti. Kira-kira Kopassusnya ya. Kopassus yang siap bekerja untuk mengawal ini gitu. Itu ada singkatannya sakti. Iya, ada. Sebenarnya sakti mengacu pada aplikasi sakti. Mengawal aplikasi. Memastikan kegiatan. Mengawal karena kan di sistem sakti di keuangan itu kita namanya tim sakti ya, bukan sakti karena sakti nonton. Termasuk sakti juga. Nah itu tadi kan strategi itu gimana mengharmonisasi itu kan tim kan banyak orang ya, mungkin banyak juga dinamikanya. Oh pasti karena namanya orang ya, walaupun misalnya rambut sama hitamnya, tetapi pemikiran di dalam itu pasti beda-beda. Ya, pasti beda-beda. Kemudian juga perannya masing-masing juga pasti berbeda. Saya kira ini menarik di sini. Ya, tentu saya selaku kepala balai, selaku KPA juga, saya kira itulah seninya bagaimana kita memanage. Seni kita memanage. Saya kira mungkin dari pengalaman, kemudian pengalaman itu terutama situlah kira-kira bagaimana kita memanage tadi tim-tim yang banyak tadi itu, tim yang banyak tadi itu nanti kita berbicara bagaimana caranya mensinergikan, harmonisasi dari tim-tim itu. Tapi Kang Wei sebelum kita lanjut lagi, saya kira kita tadi sudah melihat tadi indikator kinerja ini ada 3 aspek, kemudian ada 8 indikator. Nah, 8 indikator itu nanti, tapi sudah ada bobot-bobotnya semua. Iya. Jadi ada muatannya. Ada bobotnya. Iya, misalnya gini nih. Ada kualitas perencanaan itu bobotnya 20%, kemudian kualitas pelaksanaan 55%, kemudian ada kualitas hasil tadi
Kualitas hasil ada 25%. Nah, yang paling besar berarti di pelaksanaan. Di pelaksanaan. Gitu. Jadi kemudian dari setiap tadi aspek kualitas perencanaan tadi 20%, pelaksanaan itu 55% dan hasil tadi 25%. Terbuat dari 8 indikator tadi. Dari divisi DIPA itu bobotnya 10%. Divisi DIPA 10%. Kemudian divisi halaman DIPA 10% itu aspek perencanaan. Kemudian aspek pelaksanaan ada penyerapan anggaran, itu bobotnya 20% itu penyerapan anggaran. Besar ya. Kemudian belanja kontraktor 10%, kemudian tulisan tagihan 10%, pengelolaan UPT 10% dan dispensasi tadi SPM 5%. Kemudian capaian output tadi 25% ya di kualitas hasil. Nah, kenapa saya sampaikan ini sebenarnya inilah kita bagaimana kita menulisnya juga ini. Kalau kita di ada dua pilihan situ. Misalnya tinggal kita lihat mana kira-kira bobot yang besar ya kita harus ini salah satu strategi sebenarnya. Saya membocorkan strategi dulu ini. Itu yang ditunggu-tunggu. Dan ini yang mau kita tunjukkan ya. Iya. Itu jadi makanya tadi kenapa saya tadi menyampaikan bobot-bobotnya tadi karena di situ kita harus bermain strategi juga antara dua pilihan misalnya antara katakan lebih mana yang kita mendahulukan antara penyerapan anggaran atau divisi halaman 3 DIPA ya misalnya. Jadi nggak cepet-cepetan habis ya, tapi kesesuaian dengan lembar 3 DIPA. Betul. Tadi misalnya ada pilihan misalnya kita mau pilih divisi halaman 3 DIPA atau syukur kalau dua-duanya harus kita pilih memang itu paling bagus. Tapi ketika misalnya kita berada pada triwulan keberapa misalnya tiba-tiba kita ini harus menyerap anggaran karena ini bobotnya 20% serapan anggaran sementara divisi halaman 3 DIPA 10% berarti kita mendahulukan serapan anggaran dulu misalnya tapi harapannya harus sesuai gitu. Ini kalau pada kondisi yang betul bisa kita hindari nggak harus kita memilih gitu kayak gitu. Jadi makanya bobot itu penting, bobot itu penting saya kira itu. Ya itu yang harus dipantengin tadi ya. Betul. Nah ini kita sekarang setelah kita cerita bobot indikator bagaimana strategi ya dari awal tadi Kang Abid Tamoy menyampaikan bagaimana sih strateginya sehingga kita bisa mencapai dapat mendapat penghargaan itu kan gitu. Tadi kita sudah berbicara ini tim saya bilang dari kerja tim saya bilang melibatkan banyak orang di tim itu dan melibatkan seluruh pegawai saya bilang sehingga tentu bagaimana kita membangun tim yang solid itu tim yang solid. Jadi saya di tim sakit tadi kita buatkan WA grupnya gitu. Grupnya sehingga apapun yang misalnya informasi apapun tentang pelaksanaan anggaran kita sampaikan di grup itu dan kita cepat respon. Mau yang pahit yang manis? Yang pahit yang manis gitu. Iya, karena disinilah letaknya nanti kita tadi mengawal tadi itu, mengawal indikator-indikator tadi itu gitu. Karena di dalam pelaksanaan kan kita juga dibatasi oleh waktu gitu. Misalnya gini, revisi yang diperkenankan, revisi DIPA ataupun revisi halaman 3 DIPA yang diperkenankan adalah awal triwulan. Kita misalnya sekarang ini masih di triwulan 1 yang bulan ketiga ya. Bulan ketiga. Nah diperkenankan revisi DIPA dan revisi halaman 3 DIPA itu tadi nanti di triwulan berikutnya di bulan pertama, bulan April. Jadi bulan April. Iya. Bulan April sampai dengan hari ke-10. Itu ada aturannya itu. Sampai dengan hari ke-10. Hari kerja yang dihitung ya. Hari kerja yang dihitung. Jadi kalau bulan April ini kan pas bertepatan dengan Lebaran. Cuti panjang gitu ya. Sehingga kemarin kita baru selesai rapat DIPA ini bagaimana kita strategi kita ini untuk di triwulan 2 ini. Ya. Jadi kalau kita di triwulan 2 itu kita memungkinkan untuk revisi DIPA tadi itu di bulan April nanti hari ke-10 ya. Jadi hari 10 hari kerja. Hari kerja. Jadi kalau hari cuti bersama itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Ada kesempatan hanya 5 hari di enggak, 5 hari bukan 5 hari karena hari 10 hari kerja jadi 1 2 3 4 5 16 17 18 sampai 19. Itu kira-kira yang kita harus perhatikan itu, jangan sampai kelewat tadi ini salah satu strategi ini bagaimana jangan sampai kelewat. Strategi penaatan aturan ya. Betul. Karena kepatuhan tadi itu, kepatuhan terhadap
regulasi. Nah, strategi pencapaian tadi ini kan 5 hari sebelum Lebaran dan 5 hari setelah Lebaran nih, gimana nih ngaturnya gitu? Iya, ini untuk kita diberi kesempatan revisi DIPA tadi maupun revisi definisi halaman 3 DIPA. Jadi makanya kita kenapa saya bilang kita perlu membangun tim yang solid ini, ya, sehingga di tim kita ini betul-betul orang yang ya siap bekerja gitu. Siap bekerja, siap bekerja. Sehingga tadi tim Sakti itu betul-betul orang yang memang siap bekerja. Bahkan saya betul-betul memperhatikan teman-teman saya, ya, terutama di pengelolaan, di perbendarahan, di perencanaan itu, mereka lembur. Kalau memang ya, lembur kita lembur gitu kan. Nggak mengenal waktu ya. Nggak mengenal waktu memang tadi untuk tadi bagaimana kepatuhan regulasi. Ada waktu-waktu yang ditentukan tadi. Ya, sebenarnya ini Pak ya, bukan serta-merta kita ingin dapat penghargaan, tapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas kita bertanggung-jawaban sesuai kepatuhan regulasi tadi kan. Jadi kita ya sebenarnya gini, kalau bagi saya penghargaan itu adalah bonus gitu. Iya, bonus. Penghargaan itu adalah bonus, ya. Yang penting bagi saya kita bekerja dengan tadi saya selalu memberikan apa ya? Kalau saya selalu berkata bahwa bekerja dan memberi yang terbaik. Bekerja dan memberi yang terbaik. Sehingga insya Allah kata orang bijak bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Karena kita yang penting sudah bekerja dengan baik, ya insya Allah kalau kita semua sudah penting, insya Allah hasilnya baik. Sehingga kalau dapat penghargaan itu adalah bonus gitu kan. Yang penting kita sudah bekerja dengan baik dulu sesuai aturan regulasi yang ada gitu. Nah, strategi lain apa lagi ya? Strategi lain adalah tentu bagaimana kita membangun komunikasi dengan mitra, terutama dengan KPPN. Oh iya benar. Terutama dengan KPPN karena mereka yang selalu menilai hasil kerja anggaran kita gitu. KPPN. Kebetulan kita di KPPN Bogor ini sebagai mitra kita betul-betul melakukan komunikasi yang sangat-sangat efektif, intensif. Di sana juga ada dibuat WA grupnya untuk seluruh mitra sehingga ketika ada kendala misalnya dalam kegiatan kita bisa langsung kita komunikasikan gitu. Mohon maaf kita misalnya kemarin ya kita ada kedukaan ya dengan salah satu teman kita yang meninggal kan beliau itu sebagai penjabat penerbit SPM, PPSPM. Ini kan mempunyai peran yang sangat vital gitu. Dan sekarang kan sudah semua berbasis aplikasi terhubung kepada handphone kita. Ada notifikasi yang masuk ke handphone. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah tidak ada, terus kita tidak bisa berbuat apa-apa kita ini. Ya akhirnya kemarin karena komunikasi kita bangun dengan KPPN cukup bagus, kita langsung segera saya langsung telepon telepon kepala KPPN-nya meminta arahan bagaimana karena kita ada kejadian yang kita tidak inginkan ya PPSPM kita meninggal sehingga kita harus segera supaya ini berproses ini. Karena kita sehari aja telat misalnya datanya ke belakang sudah panjang ini. Udah panjang. Bisa terjadi misalnya tadi parameter ada yang tidak tercapai. Kalau misalnya kita tidak segera antisipasi sehingga begitu ada pengajuan SP2D, pengajuan SPM kan ini harus diverifikasi sama SPM nih. Sementara SPM kita tidak ada. Pejabat SPM kita. Langsung saya komunikasi kepala KPP, saya telepon. Dan hari itu juga langsung kita mengadakan komunikasi Zoom meeting untuk mengganti PPSPM. Langsung saya terbitkan surat, kemudian berkabar ke KPPN agar ini di-approve di Sakti gitu, pejabat yang baru. Sehingga langsung kita Zoom meeting. Jadi pada hari itu juga sehari alhamdulillah memang KPPN cukup cukup responsif, cepat juga cepat pelayanannya. Ya saya kira memang seluruh KL sekarang memang kita harus mempercepat layanan. Agar pelayanan ke masyarakat itu yang betul-betul disegerakan gitu. Jadi KPPN alhamdulillah ini merespon cepat ya, langsung kita lakukan Zoom meeting untuk di-approve di Sakti pejabat SPM yang baru. Sehingga alhamdulillah sehari itu selesai dan besoknya sudah bisa kita memproses SPM yang sudah numpuk itu. Dengan pejabat yang baru akhirnya. Itu saya kira ini salah satu strategi bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif dengan mitra gitu, terutama dengan KPPN. Belum lagi misalnya mitra kita dengan pada pelaksanaan kegiatan. Saya kira ini penting juga kita bangun nih mitra ke luar maupun mitra ke dalam. Jadi bagi saya sebenarnya teman-teman ini
saya anggap mitra gitu. Ya, di dalam ya. Iya. Ya. Jadi makanya kita terus membangun komunikasi itu gitu kan. Itu. Jadi tadi sudah 2 ya tadi bocorannya. Bahkan 3 ya. Tadi kepatuhan regulasi, kemudian membangun tim yang solid, kemudian membangun komunikasi yang efektif dengan mitra kita, terutama dengan KPPN. Gitu. Kemudian strategi berikutnya adalah bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas perencanaan. Saya kira ini penting. Tadi aspek perencanaan tidak bisa kita terus perhatikan ini aspek perencanaan. Ya sejak kita terima DIPA, kita lihat RKKL-nya, kita lihat kegiatan-kegiatannya, apakah perlu ada revisi misalnya, revisi kegiatan gitu kan? Karena perencanaan ini kan kita memasukkan RKK sejak tahun sebelumnya ini. Nah bisa jadi tahun berikutnya pada saat pelaksanaan ada perubahan-perubahan, sehingga perlu kita menyesuaikan gitu. Kita menyesuaikan, makanya kita terima DIPA, lihat RKKL, kita cek semua ini kegiatannya perlu ada penyesuaian, nggak perlu ada revisi nggak? Kalau perlu segera revisi gitu. Termasuk itu. Kalau misalkan ini juga mungkin dialami oleh satker yang lain ya. Kalau misalkan ada penghematan, nah itu langkahnya seperti apa? Itu juga. Ini menarik ini. Ya, saya kira sejak 2 tahun lalu kita selalu ada penghematan sebelum kegiatan berjalan. Namanya AA ini. AA ini bukan orang Sunda tapi ya. Automatic adjustment. Automatic adjustment. Jadi kita tahun ini 2024 ini bahkan sebelum terima DIPA sudah ada itu woro-woro itu. Nanti akan ada AA, ada pemblokiran kan. Nah setelah terima DIPA langsung itu. Jadi betul kita langsung melihat kegiatan-kegiatan mana kira-kira yang tidak prioritas untuk di saving tadi, untuk di saving untuk AA atau kegiatan tersebut. Jadi salah satu misalnya perjalanan dinas, itu memang salah satu sasaran itu. Ketika misalnya ada automatic adjustment itu yang dinas itu, karena kenapa? Memang Kementerian Keuangan ini ya, saya kira sudah sangat ketat itu dengan melakukan perjalanan dinas ini gitu. Jadi mungkin disisir betul-betul bahwa ada nggak kira-kira perjalanan yang mungkin ya tidak terlalu penting, ya udahlah disisihkan untuk tadi disimpan tadi, di saving untuk automatic adjustment tadi. Kemudian kita tahun ini 2024 ini belanja modal. Itu juga kita akhirnya jadi salah satu sasaran untuk automatic adjustment. Dan biasanya automatic adjustment adalah belanja rupiah murni gitu. RM semua ya. Jadi makanya tadi kenapa mungkin di kegiatan-kegiatan operasional itu yang menjadi sasaran kita untuk automatic adjustment itu. Kemudian tadi kita juga ada salah satu pelatihan kita ini yang di saving ini untuk automatic adjustment. Kebetulan dia sumber dananya RM gitu. Kebetulan. Sehingga itulah kira-kira kalau udah seperti itu berarti langsung kita segera gitu untuk melakukan perencanaan, melakukan revisi-revisi sehingga kualitas perencanaan kita menjadi bagus gitu kan. Nah Pak, tadi kalau misalkan tadi ya kan ada AA tadi. Nah terkait dengan outputnya seperti apa Pak? Kan dananya berkurang, apakah outputnya tetap atau gimana? Ada perubahan output juga? Ini otomatis sebenarnya. Harus otomatis nanti mengurangi output kita berarti. Output capaiannya terutama di kegiatan teknis. Kalau kegiatan rutin operasional kan memang itu satu layanan misalnya. Itu outputnya tidak berkurang, tapi anggarannya berkurang. Tapi kalau di kegiatan teknis katakan tadi pelaksanaan kegiatan pelatihan misalnya, ya jelas berkurang akhirnya. Target outputnya gitu kan. Karena ini kita langsung mengurangi satu pelatihan, satu judul gitu. Judul pelatihan. Nah, sebenarnya bisa juga kita mensiasatinya sisir ya, sedikit-sedikit diambil di situ, tapi itu kan ribet itu. Ribet bahkan nanti akan menjuduskan dalam saat pelaksanaan. Nanti tidak bisa maksimal. Anggaran kita sudah cul-cul sedikit-sedikit nanti pada saat pelaksanaan tidak maksimal. Ya sudah ya kita putuskan. Udahlah satu blok kita ambil, satu kegiatan kita korbankan untuk di AA tadi itu, sehingga ya udah otomatis mengurangi output gitu. Nah ini karena kan perintahnya langsung dari kementerian, jadi saya kira memang itu langsung disetujui. Outputnya itu perlu diganti Pak atau gimana? Tidak perlu, memang langsung dikurangi aja. Gitu. Dikurangi saja. Nanti konsekuensinya di apa yang harus dirubahnya di sasaran kita? Di capaian restra, di KK kita, bahkan kita kembali langsung ada revisi takin. Revisi takin. Karena itu revisi takin. Yang kinerja. Nanti ditagih lagi kalau kalau ada revisi ditagih loh ini. Ada sekian di mana pelaksanaannya kan gitu. Nanti ditagih lagi. Itu makanya tadi kenapa langsung saya bilang langsung dalam revisi sejak awal tadi itu. Karena tadi revisi output tadi gitu. Itu. Jadi
Jadi itu salah satu strategi strategi kita bagaimana agar pelaksanaan capek IPA kita bisa maksimal gitu. Ya, gitu. Terus ada lagi Pak? Saya kira ada lagi. Bagaimana kedisiplinan ini dalam melaksanakan secara kegiatan. Jadi kita sudah rencanakan tadi misalnya gini. Satu kegiatan kita sudah rencanakan dilaksanakan di bulan Maret ini misalnya. Ya, mau tidak mau harus betul-betul kita disiplin bahwa di bulan itulah kita harus terlaksana. Mau nggak mau, betul. Suka nggak suka. Iya, makanya kita sudah merencanakan itu kan. Tadi kita sudah merencanakan, artinya kita sedang mengukur diri kita lah, mengukur kita kira-kira kegiatan ini bisa terlaksana di bulan Maret. Ya kita sudah ukur itu. Makanya kita kemarin awal tahun kita langsung melakukan perencanaan, kita masing-masing seksi TU membuat perencanaan selama 1 tahun gitu kan. Ya, jadi mulai dari triwulan 1 Januari sampai Maret, triwulan 2 April sampai Juli gitu kan, dan sampai akhir tahun gitu. Kita kemarin kan kita sempat ekspos itu, setiap seksi mengekspos apa rencananya ini. Melakukan ekspos itu kan, apa rencananya, sehingga dari situlah kita melihat memonitornya gitu dari perencanaan itu. Dan dilihat dengan RPD ya. Betul, itu kan dengan RPD disesuaikan. Disesuaikan. Ketika misalnya kegiatan A kita rencanakan di bulan Maret tadi, tentu otomatis anggarannya kita di RPD tadi harus ikut gitu. Harus ikut. Nah, di RPD tadi kan kita harus per triwulan ya kita melakukan perencanaannya. Nah, ketika misalnya kita sudah masuk di triwulan 2 di awal tadi ya, tadi kita bicara di awal April tadi, ketika misalnya ada kegiatan mungkin kira-kira setelah kita melihat pertimbangan kekuatan kita, SDM kita misalnya tidak mampu kita laksanakan di bulan itu, kita bisa langsung revisi lagi. Kita bisa langsung revisi lagi di bulan 2 gitu. Misalnya kita rencanakan di April ini, ternyata di April waduh banyak libur panjang dan SDM kita tidak cukup untuk laksanakan, waktu nggak cukup, ya sudah kita revisi, kita geser ke bulan berikutnya misalnya. Ada kesempatan. Masih dalam koridor tapi dalam masih triwulan itu ya. Kalau setelah kita melaksanakan triwulan 1 kemudian ini kan kesempatan untuk revisi tadi misal berlaku sampai dengan Desember lagi gitu. Ya apa kita pindah ke Desember pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita pindah ke Desember pun misalnya. Tetapi kita upayakan tadi masih di 1 triwulan itu karena begini di dalam pengukuran indikator kinerja IPA tadi ada namanya trajektori tadi. Trajektori itu adalah serapan anggaran yang kita harus capai minimal di setiap triwulan. Trajektori tadi kalau dievaluasi per triwulan dan itu ada nilainya juga gitu. Ya, triwulan 1 misalnya minimal 20%. Triwulan 2 minimal 40. Triwulan 3 minimal 60%. Triwulan 4 minimal 90%. Ini kita harus patuhi juga. Ya, jadi kita merencanakan itu melihat juga serapan-serapan tadi yang trajektori tadi itu. Kita harus itu tidak bisa kita lepaskan semua itu. Tidak bisa kita lepaskan itu. Ya, memang gini. Saya kira memang masing-masing satker tingkat kesulitannya di dalam program kegiatan pasti beda-beda. Beda-beda. Kita di balai pelatihan, alhamdulillah mungkin juga anggarannya tidak terlalu besar. Saya kira mungkin sedikit banyak agak mudah kalau kita kontrol gitu kan. Tapi mungkin di balai di satker lain, katakanlah misalnya KSDA misalnya Taman Nasional mungkin ada seksi wilayah gitu kan. Yang jauh-jauh gitu kan, jauh. Sehingga bisa jadi pelaksanaannya terhambat. Jadi semuanya ada setiap masalah penyelesaiannya gitu. Setiap masalah ada solusinya. Ada jalannya. Pasti. Ya. Pasti namanya jalan. Betul itu. Jadi ketika kita terhadap dengan masalah ini, kita harus cepat mencari jalan keluarnya seperti apa gitu. Ya, seperti apa. Saya kira ini strategi yang harus kita tempuh gitu kan. Ya, kita tempuh. Ya. Ada lagi strategi. Iya. Kemudian berikutnya strategi lain bagaimana kita melakukan akselerasi nih antara pelaksanaan program kegiatan. Akselerasi tadi artinya begini tadi ya. Kan di dalam setiap tadi setiap kegiatan tentu tidak bisa berjalan mulus itu biasanya. Iya benar. Ya perlu kita berakselerasi kan, kita melakukan akselerasi nih. Ini penting ini. Ya. Kalau di sini contohnya apa Pak? Akselerasi ini dulu. Misalnya begini. Apa ada kegiatan? Ya kita kemarin baru melaksanakan kegiatan Bintek ya. Bintek apa namanya? SDM. Bukan yang
pengolahan sampah bernilai ekonomi, pengolahan sampah bernilai ekonomi. Nah, Pak Abid kegiatan betul kita kami kemarin itu kan sebenarnya di tata waktu kita harusnya di bulan April. Tetapi karena ada satu hal yang harus betul kita harus laksanakan, makanya tiba-tiba kita harus majukan. Saya kira ini bagaimana kita melakukan akselerasi dalam kegiatan itu, sehingga mungkin ada kegiatan yang kita pending di bulan itu kita gantikan misalnya. Yang penting masih menyesuaikan dengan tadi revisi halaman 35. Sehingga itu masih tercapai semua. Walaupun itu kita tukar-tukar itu misalnya. Kita kan yang penting tadi di perencanaan tadi kita sesuai akun tadi ya, 5 ini kan kebetulan belanja 52 barang gitu kan. Masih jumlahnya masih sesuai lah. Masih sesuai gitu. Ya. Walaupun itu loncat triwulan, Pak. Betul. Nggak masalah ya. Nggak masalah karena tadi kan kita merencanakan dari triwulan 2 harusnya tadi ya. Iya. Tapi tiba-tiba karena ada suatu hal kita harus di triwulan 1 ini gitu. Iya. Sebenarnya karena memang tadi karena masih tadi marknya masih 52, kemudian di sisi divisi halaman 3 di anggarannya masih bisa kita laksanakan. Mungkin itu yang strategi-strateginya. Iya, gitu. Seperti ini ya. Jadi sebenarnya tidak kaku juga sebenarnya. Ada batasan anggaran, tetapi kita tidak mensesiasati aturan bukan. Masih dalam koridor regulasi gitu. Masih dalam koridor itu gitu. Ya, pengalaman menarik juga itu. Nah, kayak seperti ini apakah juga kan tadi Bapak pengalaman deretan itu di beberapa satker. Apakah pernah menjumpai hal seperti ini sebenarnya dan langkahnya itu sebenarnya bisa dilakukan gitu? Betul. Jadi memang saya kira pengalaman itu juga sangat berharga sekali. Untuk melakukan tadi akselerasi tadi. Ya, sebelumnya saya juga pernah melakukan itu sebelumnya misalnya di Balai Pelatihan LK Pekanbaru saya bilang tadi pernah melakukan itu gitu. Pernah gitu. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman itu saya kira semua masih bisa berjalan gitu. Dan kualitas pelaksanaan tadi, kualitas pelaksanaan tadi masih terus dalam koridor. Dalam koridor tadi. Kemudian strategi berikutnya adalah PBJ ini. Saya kira di awal tahun anggaran oleh Sekjen sudah bersurat ke setiap satker itu bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan di triwulan 1 paling tidak di bulan Maret gitu. Ini karena ini ada nilainya gitu. Kalau kita cepat melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu pasti bagus kita inginnya. Jadi pengadaan barang harus disegerakan. Sebenarnya sebenarnya begini, bukan hanya disegerakan, tapi kan bagaimana kita ini kan kalau pengadaan barang jasa terkait dengan perputaran ekonomi masyarakat ini. Pihak ketiga ya. Betul, sehingga kenapa langsung dialurkan supaya ekonomi bergerak gitu, berputar cepat gitu. Ini juga mempengaruhi ekonomi negara secara keseluruhan. Betul. Jadi kalau kita misalnya pengadaan barang dari UMKM misalnya, jadi ekonomi berputar itu berjalan gitu. Jadi makanya kenapa harus kita segerakan misalnya pengadaan barang jasa itu. Dan sudah terlihat kalau di sini banyak perubahan sarana, perbaikan sarana prasarana. Jadi sebenarnya bukan cuma cepat-cepatan, tapi kita memperhatikan aspek perputaran ekonomi masyarakat juga sebenarnya. Itu dampak ya Pak ya. Dampak dari pelaksanaan anggaran itu ya. Betul. Jadi hanya tidak sekedar mencapai output yang tadi cepat, tapi bagaimana dampaknya ke masyarakat juga gitu. Ini. Jadi memang pelaksanaan kegiatan ini juga tidak hanya memang untuk satker, tapi memang untuk keluar juga sebenarnya. Dampak yang keluar. Betul. Seperti itu. Setelah PBJ. Betul, PBJ. Kemudian sekarang kan ada namanya KKP nih. Kartu Kredit Pemerintah. Saya kira kemarin oleh KPPN Bogor ini bagi satker yang penggunaan KKP yang cukup besar mendapat penghargaan juga ini. Maksudnya artinya memanfaatkan KKP itu maksimal itu mendapat penilaian penghargaan. Kenapa kita perlu optimalisasi penggunaan KKP ini? Karena pertama bahwa penggunaan KKP ini kan cukup cukup cepat sebenarnya, tidak perlu mudah, cukup mudah. Nggak ada transaksi cash, tidak ada transaksi cash gitu, cukup mudah. Keamanan juga ya. Betul, keamanan. Makanya kenapa sekarang misalnya pengadaan barang jasa itu
kita upayakan semaksimal penggunaan KKP sebenarnya untuk dari pemerintah gitu. Itu kita maksimalkan. Ini agar apa ya? Tadi gitu loh. Kalau kita pengadaan dengan KKP ini itu bebas pajak kita sebenarnya. Oh, bebas pajak dengan KKP ini. Makanya kenapa kita optimalisasikan optimalkan itu dengan KKP ini. Ya. Ini juga perlu tahu nih. Harus. Sebenarnya hal yang baru Pak atau udah Ini sebenarnya memang ini bertahap. Kalau ini sejak 2022 sebenarnya diterapkan, tetapi 2002 itu untuk bagi satker Kementerian Keuangan dulu. Ada apa namanya proyeksinya namanya. Ada proyek satker mana yang sudah harus menggunakan KP. Jadi pertama memang dicobanya di Kementerian Keuangan dulu KKP. Selanjutnya nanti dilihat ini satker mana lagi. Nah, 2024 ini harapannya seluruh satker sudah menggunakan KKP ini gitu. Jadi main geser aja. Iya, pertama kan begini. Sekarang kan banyak marketplace itu sekarang. Iya, marketplace. Oh iya. Kita memudahkan kita. Jadi kita tinggal dari HP pesan barang. Kan kalau di marketplace biasanya kan kita menggunakan kartu kredit bayarnya. Betul. Biasanya ada fasilitas yang lebih mudah. Iya, betul. Nah langsung itu yang kita beli di marketplace sekarang kan bisa beli kadang-kadang di marketplace. Jadi bayar langsung pakai kartu kredit bayarnya. Dan barang itu langsung datang. Tidak perlu kita cari-cari ke toko-toko. Tidak perlu lagi. Itu memudahkan kita gitu. Ini mengadaptasi dari perkembangan teknologi juga gitu. Kayak gitu. Jadi makanya kita harus mengoptimalkan ini penggunaan KKP ini. Makanya belanja cepat ya. Percepat gitu. Tidak perlu kita ke toko-toko survei, langsung lihat di marketplace gitu kan. Deskripsinya, kualitas barangnya kan pasti sudah ada semua di situ itu. Hanya ini yang pegang hanya satu Pak, Bapak aja. Enggak, ini KKP ini ada dua, namanya ada KKP perjalanan dinas, ada KKP belanja barang. Ada dua. Iya. Nah kalau KKP perjalanan dinas biasanya saya pegang gitu kan. Karena untuk misalnya kita beli tiket kan di marketplace cukup itu. Iya betul. Di marketplace beli tiket langsung itu. Beli tiket kemudian untuk membayar tagihan hotel. Kan kita tidak perlu bawa uang cash, tinggal bawa KP langsung bayar dengan kartu kredit. Kan sangat mudah gitu. Nanti tinggal pertanggungjawaban ke bendahara. Tinggal di print out nanti kan ada top up namanya. Top up tapi setelah mempertanggungjawabkan yang sudah kita gunakan. Nah ini tuh untuk KKP perjalanan ada KKP belanja barang ini. Ini biasanya dimanfaatkan oleh di PPK biasanya. Di PPK. Karena untuk belanja tadi, pengadaan barang jasa tadi. Ya mau beli apa? Kebutuhan pelatihan. Beli kebutuhan pelatihan, beli laptop sekalipun. Bisa. Beli laptop sekalipun bisa pakai KKP. Ini sangat dimudahkan lah intinya sekarang itu penggunaan kartu kredit ini gitu. Nah, sepanjang Bapak sepengetahuan di satker lain apakah sudah banyak yang menggunakan atau tadi karena memang proyeksi dari Kementerian Keuangan. Iya, tadi saya bilang sekitar 2022. Mungkin 2024 ini sudah banyak kan. Hampir seluruh satker menggunakan KKP ini. Sudah seluruh satker menggunakan KKP ini. Karena tadi memang sangat mudah gitu. Kita kemudian bebas pajak sebenarnya. Yang pajak yang 10%, yang 11% atau 10%-nya? Pajak apa nanti dengan bendahara ya? Ini kita kulik nanti. Atau PPK ini atau PPK gitu. Dengan PPK nanti kita selanjutnya strategi apa lagi Pak? Nah berikut adalah bagaimana monitoring evaluasi. Saya kira ini penting. Jadi kita paling tidak sebulan sekali kita melakukan evaluasi, rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan gitu. Paling tidak ya, sebulan sekali itu perlu itu karena kita melihat itu tadi kegiatan A misalnya tadi kita sudah merencanakan di bulan Maret, Februari misalnya, tiba-tiba ada suatu hal tidak bisa dilaksanakan. Kita perlu evaluasi. Kenapa? Dan penggantinya apa nanti? Karena kita sudah merencanakan di halaman 3 tadi gitu anggarannya, rencana kasnya. Ini kita perlu mengevaluasi kemudian. Bagaimana sudah capaian-capaian, artinya begini, evaluasi tidak hanya untuk anggaran keuangan, tapi capaian output juga gitu. Capaian output juga gitu. Itu minimal paling tidak sebulan sekali. Kemudian evaluasi ini pun tidak selalu dalam rapat gitu. Tadi kita menggunakan WA group juga bisa. WA group juga bisa. Yang ada Jadi ada masalah apa masukkan di WA group, bagaimana solusinya kita cari bersama. Oh ini dapat solusinya ini, udah langsung kita posting ini solusinya ini, langsung laksanakan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi
ini penting ini evaluasi. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kan gitu. Evaluasi penting untuk evaluasi. Karena evaluasi itu alat ukurnya ketahuan di evaluasi pasti itu. Jadi sebenarnya monitor evaluasi ini pertama memang untuk mengukur kegiatan yang telah kita laksanakan, kemudian kedua bagaimana untuk evaluasi untuk merencanakan lagi gitu kan ke depannya. Makanya tadi kita bilang kenapa minimal sebulan sekali minimal gitu. Jadi terkawal ya Pak. Terkawal ya. Sebulan sekali. Iya, itu saya kira strategi kita di Balai Pelatihan LK Bogor, sehingga alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin kita mendapatkan IKPA terbaik lah yang ke-91,43. Dua penghargaan ya? Iya, alhamdulillah. Penghargaan dari KPPN sendiri di Bogor dan penghargaan dari Bidang Keuangan Kementerian LHK. Ya, saya kira itu kan Koi kan Abid. Kira-kira strategi kita sehingga alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita mendapat penghargaan, dan tentu saya berharap ya ini setidaknya bisa kita pertahankan tahun 2024 ini, dan bahkan kita tingkatkan lagi gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa penghargaan adalah bonus, tapi bagaimana kita berbuat dan bekerja dengan yang terbaik gitu. Dengan kepatuhan tadi kepatuhan secara hukum tadi. Betul. Saya kira itu kan Abid kan. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan yang luar biasa, dan tentunya ini sangat berharga juga, terutama kita juga Pak Oik ya, selaku pelaksana kegiatan betul. Betul. Kita bagian dari pelaksana. Artinya kepatuhan itu kita jadi guide juga ya. Betul. Aktivitas kita harus sesuai gitu ya. Iya. Makanya kita melakukan perencanaan ini melibatkan semua gitu. Semua teman-teman. Semua pegawai. Tidak bisa saya merencanakan sendiri. Gak bisa kemudian PPK merencanakan sendiri. Dia harus melibatkan seluruh pegawai karena teman-teman pegawai yang melaksanakan gitu. Ya, oleh karena saya bilang lagi bahwa ini adalah kerja bersama kita, kerja tim, bukan kerja seorang gitu. Adalah kerja super tim, kerja bersama kita gitu. Dan hasil kita bersama. Kita bersama. Kayak syukuran ini. Syukuran kemarin sudah ya. Kayaknya pas halal bihalal tuh. Nah, barangkali Bapak mungkin di akhir-akhir sesi kita sebenarnya mungkin waktu begitu masuk ke BPLHK Bogor kan ada lintasan pikiran saya mau ini dengan melihat potensi yang ada. Kira-kira dari apa yang terlintas itu ada sesuatu lagi apa yang ingin dicapai sebenarnya untuk kemajuan BPLHK Bogor ini? Iya, baik. Jadi waktu pertama saya melihat saya diberi amanah untuk ke BPLHK Bogor ini, saya ke sini, saya betul-betul appreciate gitu kan bahwa BPLHK Bogor luar biasa gitu. Ya, saya tadi jawab melihat bangunnya keren ini. Bangunan 3 lantai. Balai pelatihan mana yang di Indonesia tidak ada yang sama dengan Bogor 3 lantai. Itu. Kemudian setelah saya mendalami lagi dengan berdiskusi dengan teman-teman, ternyata SDM-nya juga luar biasa. Ya, teman-teman kita, teman-teman RI ini saya kira luar biasa, sehingga betul-betul banyak menaruh harapan gitu. Menaruh harapan bagaimana kita membangun BPLHK Bogor ke depan tuh bisa lebih baik gitu kan, bisa lebih baik ya. Paling tidak misalnya kalau 2023 kemarin kita sudah mengadakan di bidang pengumpulan IKPA, mungkin ke depannya bagaimana mengakselerasi seluruh kegiatan kita ini lagi sehingga lebih bagus. Kemudian kita ini kan lagi membangun zona integritas bebas korupsi ini. Bebas dari korupsi ini ya. Yang kemarin yang terlalu kita sudah mulai. Kita sudah mulai. Nah, sebenarnya IKPA ini hanyalah awal gitu. Pokoknya hanyalah awal bagaimana kita untuk mencapai tadi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini gitu. Ya. Kenapa? Karena pembangunan Jati BBK ini akan mempermudah pelayanan kita, mempercepat pelayanan kita gitu. Ya. Oleh karena itu kenapa betul-betul saya bertekad ini yang mengajak seluruh teman-teman saya di BPLHK Bogor, mari kita bersama-sama wujudkan ini gitu. Yang wujudkan ini. Ya. Kita bekerja dengan perencanaan, kita bekerja dengan SOP. Ya. Ya, kita bekerja dengan regulasi yang ada sehingga betul-betul pelaksanaan pelayanan kita di Balai Pelatihan LK Bogor betul bisa memuaskan stakeholder kita masyarakat gitu. Kita sehingga mari kita bersama-sama gitu mewujudkan zona integritas lebih khusus di Balai
pelatihan LHK Bogor. Informasinya mudah diterima, mudah diakses, ya. Ya, sehingga penggunaan teknologi informasi itu betul-betul ini harus masif kita. Mudah-mudahan termasuk podcast kita ya, Pak. Nah, itulah kenapa tadi saya sudah merencanakan kita membangun ini kan saya kira luar biasa nih podcast yang dibangun oleh teman-teman ini oleh Semesta Menghijau ini. Ya, karena ini betul-betul memberikan informasi, pemahaman, pengetahuan mudah, cepat diakses, gratis kan gitu. Gratis dan mudah-mudahan mudah diterima, Pak. Karena dengan cara kita berbincang santai, diskusi, ngobrol santai, tapi bermakna, bermanfaat gitu. Ya. Bahkan saya pernah di Pekanbaru mencadangkan ini apa namanya saya di Pekanbaru itu kopi apa ya, bincang pagi berfaedah, saya lupa ya. Jadi sebenarnya diucapkan kemarin itu. Apa ya? Intinya sebenarnya kayak podcast seperti ini sebenarnya. Cuma kalau di Pekanbaru dia tidak lewat podcast, tapi dia lewat kita ngobrol teman-teman. Nanti teman-teman siapa yang punya kemampuan khusus gitu, kalian khusus, dia share informasi gitu kan. Itu ngobrol. Mungkin bisa juga ini diwujudkan Pak di sini. Mungkin dalam kemasannya apa begitu. Nanti misalnya Kang Abid ini pandai membuat flyer gitu kan. Mungkin teman-teman masih banyak belum bisa buat flyer, gimana teknis yang buat flyer gitu kan. Yang menarik. Ilmunya ditularkan gitu ya. Benar. Nanti internal, kalau podcast ini kan eksternal, kita banyak eksternal. Ya, publik ini. Karena kalau itu kan internal untuk pegawai. Peningkatan kompetensi. Nah, itu bagus juga. Kalau dikemas bagus juga. Misalnya 1 bulan sekali. Iya. Saya di Pekanbaru 1 bulan sekali Pekanbaru. Proyek baru baik. Proyek bermanfaat. Artinya hal-hal yang sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar, tapi dari sisi pengetahuan, wawasan pengalaman bisa ditularkan. Dan ada kebutuhan sekarang untuk SIASN itu. Itu. Nah, apalagi kalau diformalkan dengan sertifikat. Bisa itu kan. Ya, intinya tadi dari sisi pengetahuan terpenuhi, kompetensi bertambah, meningkat. Jadi kita bincang diskusi santainya dimanapun bisa gitu, di luar ruangan. Makanya sekarang kita lagi rencana membangun di lantai 2 ada balkon yang terbuka gitu. Bisa dimanfaatkan nanti. Mungkin podcast berikutnya bisa di-slow sudah jadi. Pokoknya kita ini siap di mana saja. Latar belakangnya hutan latar belakangnya kan asik juga kan di luar kan. Asik juga. Saya kira kita sudah beberapa kali ya. Kita melakukan di luar outdoor ini. Podcast kita ini gitu. Baik, saya rasa cukup ya Pak. Ya, cukup untuk kali ini. Mungkin terima kasih Pak Kepala Balai atas kehadirannya ya di podcast kita. Baru kali ini panjang lebar kita bicara. Ya, sebenarnya kita kan bagian dari balai juga, bukan kemudian terlepas bahwa aktivitas kita ini adalah kompetensi yang tentunya kita ingin sebenarnya ini bisa tertular ke banyak orang. Jadi kalau kita pikirkan bahwa pelatihan itu terbatasi 30 peserta di dalam kelas, dengan model podcast ini bisa banyak lebih dari audiensnya lebih luas, menjangkau lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu kan. Mudah-mudahan channel Semesta Menghijau ini bisa langsung menjangkau banyak orang, banyak mendapat tanggapan dari banyak orang, sehingga tentu ke depannya betul-betul dimasifkan gitu kan. Makanya kenapa di suatu inovasi kita di Pembangunan Jati BPK itu salah satu inovasi adalah podcast ini gitu. Yang mudah-mudahan Pak kami bisa konsisten, mungkin dari teman-teman juga dari pegawai BPLHK Bogor untuk kita saling mendukung terutama ini yang jadi narasumber mungkin siapapun yang mau jadi narasumber di podcast ini terbuka. Termasuk ini juga Pak, kita kan belum ini kemarin sudah berencana ngambil teman-teman yang di asrama tuh. Asrama kan bisa juga teman-teman yang ikut pelatihan gimana sih kalau kita mau masuk asrama, kewajiban apa yang harus ditunaikan, apa yang harus didapatkan, kebersihan, misalkan laundrynya gimana, itu hal yang menarik. Apalagi pengguna kita asramanya juga sudah dari yang penikmat di wisata di kita di luar peserta pelatihan ya. Mitra-mitra kita yang memanfaatkan KHDTK kita ini bisa kalau bermalam bisa bermalam di asrama Kita itu kan sudah punya room boy. Mungkin beruntuk lain di situ bisa kita melihat informasi-informasi tentang bagaimana kita menggunakan asrama. Foto-foto pelayanan kita di asrama, di fasilitas seperti apa, ada semua di
Rumboy bisa dikunjungi juga Rumboy kita itu. Iya. Iya. Baik, Sobat Menghijau, mungkin ada sesuatu yang ingin Iya, disampaikan? saya baru ingat tadi. Yang tadi saya bilang kemasan yang berikutnya adalah ngopi canda. Ngopi canda ya. Ngobrol pagi, bincang berfaedah. Oh iya. Nah, jadi ngopi mungkin canda. pagi-pagi kita masih fresh ini kan, mungkin belum ada kegiatan berikutnya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu gitu kan. Bincang pagi, ngopi canda, ngobrol pagi, bincang berfaedah. Itu nanti mudah-mudahan siapa tahu ini bisa kita kembangkan juga ya ke depannya. Artinya begini, selain podcast kita itu juga tadi mungkin internal kita sebenarnya. Kalau mau bincang, kalau ini kan untuk banyak menjangkau untuk masyarakat luas. Saya kira itu Kang Wikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kang Aik. Kita luar biasa ini, kita bisa diskusi panjang. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share, komen. Kita bisa mengunjungi channel apa saja Pak Aik? Ya, kita juga audionya bisa diperdengarkan di Noise, aplikasi Noise ya, di Android, kemudian Spotify dan YouTube Musik. Ya, YouTube Musik. Salam semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.